Selamat malam pemirsa Satelit TV, Inyong Epol dan hadirin yang kami hormati. Berbahagia di malam ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat di tengah suasana hujan yang merindu gitu, dan malam ini kita masih berbincang hangat bersama teman-teman yang representatif berbicara tentang Banyumas. Di depan kita sudah ada tokoh-tokoh yang kami nilai sebagai representasi, baik itu representasi dari pemerintah daerah. Kebetulan di sini juga ada legislatif di level provinsi maupun level kabupaten, dan ada tokoh masyarakat yang kebetulan selama ini relatif aktif di dalam mendorong terjadinya perubahan di Kabupaten Banyumas. Izinkan kami mengusung tema tentang membicarakan Banyumas masa depan gitu. Jadi di tengah situasi yang menurut masyarakat tidak cukup mudah, cukup menantang. Jadi saya tadi sebelum datang ke sini berbicara sama beberapa tukang parkir. Saya menanyakan apa yang dirasakan gitu. Yang pertama lelah gitu. Yang kedua merasa tidak pasti hidupnya. Lalu saya bergeser sama tukang jajan pasar. Apa yang dirasakan dengan situasi sekarang? Yang dinyatakan oleh ibu-ibu tukang gendong jajan pasar adalah sudah beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan penjualan yang bisa jadi disebabkan oleh daya beli yang rendah. Dan mungkin situasi itu dialami oleh banyak orang. Lah, mulai dari itu kita belum berbicara bagaimana nasib petani kita di Banyumas, bagaimana nasib pedagang kecil yang ada di pasar-pasar gitu kan. Belum berbicara UMKM yang sedianya tumbuh dan berkembang secara maksimal, dan belum lagi berbicara tentang mungkin kebijakan yang belum bisa didorong secara maksimal karena faktor-faktor yang banyak. Lah, di malam hari ini kita akan berbicara lebih reflektif, lebih santai gitu kan, lebih realistis melihat keadaan masyarakat sebagai subjek kedaulatan. Jadi kita pahami bersama bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan utama. Gitu. Jadi saya pikir forum ini kita akan memulainya dengan cara mendengarkan, merefleksikan sebenarnya apa yang menurut masyarakat alami. Nanti baru ditangkap oleh para panelis gitu. Jadi di sini ada Mas Bambang Hari Bahrudin, kebetulan juga bisa melakukan kebijakan tertentu di level provinsi gitu kan, di level legislatif. Ada juga Saudara Pangki, kebetulan beliau ketua Golkar gitu kan, dan juga anggota legislatif. Saya tidak ingin menyebut ketua koalisi Kim gitu, takut bukan jadi ketua koalisi. Ada juga Mas Eko Kesbangpol. Saya pikir peran Kesbangpol juga urgent gitu ya di tengah. Jadi ada faktor yang harus kita objektif mengatakan bahwa seringkali konflik sebenarnya didasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi, termasuk mungkin perebutan ekonomi di level mikro gitu lah. Kesbangpol saya pikir punya peran sentral bagaimana memastikan kondisi masyarakat itu dalam situasi yang nyaman di dalam melakukan apapun gitu. Setidaknya Kesbangpol bisa melakukan deteksi dini atas setiap fenomena yang selanjutnya bisa disinergiskan dengan OPD lainnya. Kemudian yang berikutnya ada Mas Iteng gitu kan. Beliau juga di samping sebagai ASN gitu yang tukang narik pajak juga sebagai aktivis ormas gitu. Saya pikir ketika saya bicara parkir gitu mungkin Mas Iteng yang hatinya paling tersentuh bukan karena beliau tukang parkir, tapi karena banyak kader-kader yang saya pikir juga terlibat di dunia parkir. Mungkin bisa sedikit sharing relevansinya dengan pendapatan daerah dan situasi masyarakat yang saat ini sedang mengalami ya mungkin keadaan yang tidak mudah. Hadirin sekalian dan pemirsa Satelit TV Nyongepol, saya ingin mendengar mungkin dua komentar dari yang pertama dari mungkin Mas Doni ingin berkomentar, oke Mas Doni satu.
Berarti 3 deh, yang Mas Doni, Kang Adi, sama Mas Anang. Oke. Kalau misalnya urut tua nggak apa-apa ya Mas Doni ya. Maksudnya karena Mas Doni masih muda jadi biar ada antrian gitu. Kecuali nanti kita ada kesepakatan bersama untuk Mas Doni maju berarti bisa maju. Tapi kali ini karena saya megang mic ini jadi saya memegang otoritas saya untuk memberi kesempatan ke Kang Adi gitu. Setelah itu mungkin Mas Anang baru nanti Mas Doni dengan mungkin bisa perspektif lebih makro di antara beliau berdua. Kang Adi mungkin agak spesifik, saya mungkin minta komentarnya Kang Adi tentang mungkin secara objektif sebenarnya situasinya di Banyumas itu kayak apa. Lah mungkin nanti dihubungkan dengan mungkin pelaku bisnis UKM gitu ya. Karena harapannya kemudian pesta demokrasi ini bisa ikut dinikmati oleh pelaku pekerja gitu kan, orang-orang yang hidup di pinggiran. Lah mungkin atau Kang Adi ingin memberi perspektif gitu bahwa sebenarnya idealnya itu Banyumas itu begini kira-kira. Saya beri mic kepada Kang Adi. Perlu saya kenalkan kalau Kang Adi ini sebagai ketua asosiasi apa ini Kang Adi ini? Oh Ampel ya. Oh berarti ini aktivis juga ya. Oke. Oke, saya pikir itu saya beri kesempatan kepada Kang Adi untuk merespon, memberi perspektif. Monggo, Kang Adi bisa berdiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, perkenalkan saya Adi Gondrong, Mas. Sebetulnya namanya bukan Adi Gondrong, tapi artis. Biasa kalau artis itu punya nama panggilan tersendiri. Sehingga Kabupaten Banyumas, ini Pak BHB mungkin belum kenal, tidak ada yang tidak tahu tentang Adi Gondrong. Tapi nama aslinya nggak diketahui. Demikian acara ini judulnya Panggung Politik Banyumas Menatap Masa Depan. Tentunya berkaitan dengan banyak hal, utamanya ini kebetulan Pak Bangkit, saya ini Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Eksekutif dan Legislatif, tapi di sisi lain saya juga ini belajar lagi masuk ke ranah bisnis. Kebetulan pada saat ini saya sedang mengembangkan pariwisata, yaitu di Embung Bateran. Ini perlu saya sampaikan terutama kepada yang mewakili PJ Bupati, Pak Eko, Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Eko ya, Pak Eko Heru, bahwa kebijakan Bupati Banyumas tentang ini kebijakan terakhir mungkin ya, penandatanganan Perbup terakhir mengenai penurunan harga tiket masuk di Mas Kemambang yang 2000 itu sebetulnya sangat merugikan pada desa-desa yang mempunyai desa wisata. Ini sebetulnya dampak itu tidak hanya dirasakan oleh para pegiat pariwisata, namun tentu juga berdampak juga pada BLUD, Badan Layanan Umum Daerah yang mengelola wisata di Kabupaten Banyumas. Kita perlu tinjau bahwa di Menara Pandang aja itu yang ramai hanya di jalan raya, Jalan Soekarno-Hatta. Tapi di dalam Menara Pandang itu sendiri boleh dilihat yang masuk ke Menara Pandang itu berapa orang per hari. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Begitupun terhadap wisata-wisata lain yang di bawah BLUD itu semua menurun omsetnya. Karena semua orang memandang bahwa tentunya akan melihat bahwa di mana yang paling murah itu yang akan dikejar. Sehingga di Mas Kemambang itu sangat ramai, tapi di wisata lain sangat sepi. Ini perlu dikaji lagi Pak Eko, bahwa ini kemarin juga saya sampaikan di dalam pertemuan rekan-rekan pegiat pariwisata di Pendopo Wakil Bupati. Saya sampaikan langsung pada Wakil PJ Bupati bahwa ini perlu dikaji. Kalau ini diteruskan, saya yakin semua desa wisata akan bangkrut. Ini yang mungkin yang perlu disikapi Pak Eko. Mudah-mudahan sebetulnya kami sudah ada agenda untuk ketemu PJ Bupati, menindaklanjuti pertemuan kami di Pendopo Wakil Bupati. Tapi sampai hari ini belum terlaksana karena beliau kemarin malam, agendanya kemarin malam, tapi katanya sedang tidak enak badan. Mungkin dampaknya sampai malam ini tidak hadir. Demikian Mas Bangkit. Oke, berarti intinya
Itu Mas Kumambang itu rame banget karena tiket masuknya itu 2.000. Betul. Tapi kebijakan 2.000 itu karena Mas Kumambang itu sepi banget. Sebetulnya sekalian digratiskan karena Mas Kumambang itu merupakan wisata kota, taman kota. Kalau digratiskan sekalian mungkin lebih bijak. Oke, nanti diskusikan karena ini terkait cicilan dana pen nanti selanjutnya. Nah, kaitannya dengan itu nanti kita bisa berdalam mengenai dana pen. Oke, terima kasih Kang Adi. Saya beri kesempatan ke Mas Nanang. Mas Anang. Mas Anang dulu. Oke. Mas Anang dulu baru. Oke. Nanti setelah itu baru Mas Doni. Bisa berdiri Mas? Monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama Anang. Sebenarnya saya kurang pas untuk berkomentar tentang ini karena saya praktisi hukum, advokat. Tema malam ini kan Banyumas menatap masa depan ya. Kalau mau komentar tentang ekonomi juga kayaknya kurang pas. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan ditodong ya. Nggak dikasih tahu sebelumnya. Kalau kaitannya dengan ekonomi, indikatornya kan jelas sebenarnya. Ada aspek inflasi, ada angka suku bunga itu. Kalau kita melihat ekonomi baik Banyumas maupun Indonesia secara umum, kayaknya baik-baik saja. Karena apa? Seharusnya kita melihat dari indikator-indikator angka-angka tersebut. Jadi kalau ada keresahan-keresahan kayak yang tadi teman-teman sampaikan itu, mungkin ini subjektivitas saja ya. Terus kaitannya dengan perpolitikan. Perpolitikan mendekati tahun-tahun politik di 2024 ini, saya rasa ini baik-baik saja. Karena apa? Dibandingkan 2 pemilu sebelumnya, di sana terjadi polarisasi kebangsaan, isu politisasi agama, sangat mengerikan. Kalau di tahapan-tahapan sampai saat ini untuk menjelang 2024 masih sangat soft. Tidak. Bahkan kayaknya kalau kita lihat di media sosial, di pemberitaan TV, jarang ada parpol atau caleg-caleg atau kelompok-kelompok tertentu yang mengangkat isu-isu yang berpotensi menjadi polarisasi kebangsaan. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Mas Anang. Jadi saya beri kesempatan ke Mas Om. Oke, setelah sesi ini balik, saya kembalikan ke jenengan. Mas Doni dulu, Mas Doni. Mas Doni pegiat medsos ini, admin tunggalnya AWB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, salam rahayu senior. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa data yang kami terima, ternyata kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Satu, dari faktor El Nino yang kemudian memaksa beras sampai di angka 15.000. Artinya komoditas lokal yang seharusnya bisa memenuhi harus dipaksa membeli dengan harga mahal. Saya tidak ngerti tentang proses distribusi kebutuhan pokok itu. Tidak hanya beras, tapi juga komoditas lain juga mengalami pertumbuhan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, di kaum pedagang yang mereka direct selling dengan jualan street food dan sebagainya, mereka dipaksa menaikkan harga. Di sisi lain adalah perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja, dibuktikan dengan beberapa destinasi perbelanjaan yang tidak menarik okupansinya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah menatap masa depan Banyumas dengan era yang kita dinena-bobokan dengan online di pandemi dan pasca pandemi, semuanya berjualan via digital, kemudian semuanya berbelanja dengan uang elektronik dan sebagainya. Ternyata ada ruang-ruang society, ruang-ruang komunitas, kemasyarakatan yang ditinggalkan. Sehingga yang seharusnya kita kembali kepada hitoh ideologi tentang gotong royong, tentang kebersamaan, itu dikalahkan hanya karena persoalan perut. Nah, saya ingin mengajak bahwa ketika kita bicara tentang jumlah anak muda yang seharusnya hidup di masa depan, ini saya ingin dengar juga dari Bapak senior sekalian ada di depan, apa sih program dan visi misi Bapak sekalian menghadapi generasi Z yang memang cara berpikir, perilakunya, kemudian pola kehidupannya yang memang saat ini mereka senang ngafe, mereka senang menghamburkan uang, mereka tidak kepengen berproses dengan
alamiah, tapi mereka pengen instan dan sebagainya. Kemudian ini menjadi beban zaman, dimana kalau kita job fair itu kebanyakan mereka pengen gaji tinggi dengan keringat yang tidak begitu capek. Padahal kalau kita kembali kepada konsep society kegotong royongan, kita punya isu yang menarik adalah tentang ketahanan pangan. Kita ngerti dari jumlah wilayah, bahkan kita sampai kemudian bicara tentang sawah abadi untuk kemudian kita bisa makan sampai sekian tahun, ternyata anak muda kita belum bisa sampai ke titik tertarik kepada konsep ketahanan pangan itu. Saya pengen mendengar dari Mas Pangki, ketua partai besar, kemudian dari Pak BHB seperti apa, kemudian dari Pemda Banyumas akan seperti apa programnya untuk generasi ini, sehingga kita tidak hanya tergantung di online, kebutuhan offline kita ketemu, tatap muka, silaturahmi, gotong royong, itu semacam ditinggalkan. Dan banyak juga hambatan-hambatan yang kita alami dari proses online, di mana ketika server sudah tidak mendukung, kemudian kehidupan sosial sudah semakin wagu, orang sudah tidak mau interaksi dan sebagainya, ini menjadi hambatan dalam proses-proses kehidupan yang memang kayak bakulan-bakulan cilik, butuh orang datang, tidak butuh orang untuk GoFood ataupun sebagainya. Dan saya juga pengen dengar dari Om Iteng senior, bagaimana kemudian ormas besar yang bergerak menjadi motor di Banyumas untuk kembali mendengungan tentang bagaimana pemuda harus ikut bergabung dalam gotong royong untuk mensikapi tentang kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin bagi kalangan middle up, orang yang punya duit tidak kerasa, Pak. Tapi bagi orang yang penghasilan di bawah UMR, yang mereka jualan untuk makan hari ini, penjualan tambah hari tidak masuk akal. Karena satu, tidak ada uang, kemudian yang kedua, perputaran ini ekonomi sudah semakin melambat dengan banyaknya komoditas yang harganya semakin naik. Matur nuwun, pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi memang ada perspektif kalau Mas Doni itu di samping jadi pegiat medsos juga menjadi pelaku usaha. Memang ada tadi refleksi batinnya mengatakan bahwa pedagang kecil ini memang mengalami kesulitan yang tidak mudah. Sulit yang tidak mudah. Terus kemudian ini pelaku wisata. Wisata ini high cost gitu. Bangun infrastruktur gitu, apalagi mandiri karena bukan menggunakan dana negara. Ketika sudah didevelop dengan investasi yang tidak sedikit, lalu kemudian okupansinya itu kecil, sementara ini adalah menggunakan kemitraan dengan perbankan, memang situasi ini tidak mudah. Dan saya pikir ini dialami oleh tidak sedikit orang, tapi mungkin banyak orang. Lah tadi terakhir Mas Doni mengatakan bahwa kayak mungkin bakul grontol gitu kan, bakul cucur gitu kan, apem gitu, dipikir-pikir memang mereka itu yang berjualan untuk makan bisa jadi di hari yang sama. Lah mungkin kalau biasanya itu Mas BHB saya taruh di posisi akhir, sekarang ini saatnya Mas BHB melakukan refleksi atas keadaan mungkin situasi batin rakyat yang memang gitu kan, mungkin bisa jadi ini subjektif, tapi bisa jadi ini Mas Doni ini merefleksikan keadaan publik secara umum, artinya ada keadaan ekonomi masyarakat yang tidak mudah, setidaknya begitu. Kalau kata Mas Doni yang middle up, yang kelas menengah ke atas, mungkin itu juga masih udah dikit-dikit masih punya tabungan mungkin. Lah yang kecil ini, yang mereka berdagang untuk makan di sehari yang sama, kalau menurut analisisnya Mas Doni itu memang ada kesulitan yang luar biasa. Lah ini mungkin kita bisa refleksikan, saya pikir bagaimana ini menjadi tanggung jawab. Setidaknya negara memang mengamanahkan kepada eksekutif maupun legislatif di sini untuk memberi jawaban atas keadaan itu. Nanti setelah ini baru yang Kang Adi Gondrong dijawab oleh teman-teman dari pemerintah daerah. Setelah itu nanti gayung bersambut dalam konteks polisinya DPRD. Jadi bisa dibayangkan begini, ini sebelum ke Mas BAB. Teman-teman Dewan, kelasnya DPRD aja menghadapi situasi yang tidak mudah. Iya ora bro. Kenapa begitu? Jalur yang paling mungkin itu ya dinas luar. Karena susah nyari seripilan lain. Seripilan apa yang bisa didapat? Artinya begini, saya pikir keadaan yang tadi seperti refleksikan Mas Doni, itu juga dialami oleh kelas middle. Saya pikir ini konteksnya kita berefleksi karena kita bertanggung jawab atas
bangsa yang kita cintai ini, sama rakyat yang kita cintai, bahwa memang ada keadaan yang harus kita lihat secara objektif dan kita harus cari solusi atas keadaan itu. Lah saya minta Mas BHB, setelah Mas BHB saya minta kader muda ini, kader muda dari Golkar gitu untuk memiliki perspektif. Saya pikir Mas Pangki juga punya perspektif, ada keadaan yang memang tidak mudah, apalagi politisi 2024 gitu kan, harus high cost gitu dan sebagainya. Saya pikir masing-masing juga punya tantangan yang tidak mudah ya Mas ya. Ya kalau masyarakat mau bilang, anggota dewan sih jagongnya empuk, orang cukup jagong tok. Jadi kan, nah nanti itu bisa diceritakan sama Mas Pangki. Sekarang Mas BHB dulu ini, saya beri kesempatan Mas BHB untuk kasih respon atas situasi publik. Monggo Mas. Terima kasih Mas Bangkit. Bapak Ibu sekalian, pertama dengan beberapa tadi yang sudah disampaikan teman-teman, saya ingin memberikan sebuah semangat ya, supaya bagaimana juga kita tetap harus memandang segala persoalan dengan optimisme dulu. Itu yang penting itu. Itu yang pertama. Yang kedua, problematik yang tadi saya sampaikan dari mulai persoalan-persoalan dari Mas Adi sampai Mas Doni terakhir, itu pada hakikatnya itu adalah ranah bagaimana negara itu harus hadir. Pemerintah harus bisa berikan solusi dan pilihan sehat. Nah tentunya hari ini sebetulnya kita lebih banyak bicara dengan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Kira-kira nanti Banyumas supaya dalam masa menatap ke depan itu bagaimana? Kan persoalannya begitu loh. Nah, bagaimanapun juga yang namanya persoalan bicara Banyumas masa ke depan tentu tidak lepas bagaimana kita bicara tentang leader, tapi kan itu nanti. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana merumuskan. Kira-kira dengan persoalan ini, kira-kira Banyumas ke depan bagaimana? Sejatinya, kalau kita bicara tentang potensi Banyumas dibandingkan daerah-daerah lain, saya kira tidak kalah. Kita punya potensi sumber daya alam, destinasi wisata misalnya seperti itu luar biasa seperti itu. Dan yang belum seperti sering saya sampaikan, yang barangkali belum tergarap adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan kekuatan Banyumas dalam sisi SDM-nya, sumber daya manusianya. Karena seperti pada waktu 5 tahun ya, bulan kemarin pada diskusi ini kan kita bicara, kenapa kekuatan politik kita yang ada di pusat tidak pernah dilibatkan seperti itu, kira-kira begitu. Sehingga saya kira kita mari bersama-sama berpikir agar kiranya APBD Kabupaten Banyumas berapa sekarang? 3,8. Lah ini tadi. Karena sebetulnya bicara tentang tadi keluhan bahwasanya hari ini ekonomi sulit, masyarakat tidak punya harapan dan sebagainya. Tentunya adalah sekali lagi ini kewajiban negara untuk bagaimana mensejahterakan. Toolnya apa? Yaitu APBD. Implementasinya apa? Politik anggaran. Gitu loh. Budgeting politik ini harus dia kedepankan, politik anggaran seperti apa. Sehingga justru hari ini, lewat hari-hari ini mudah-mudahan gitu loh. Meskipun tadi Mas Bangkit mengatakan ini barangkali forum yang santai, mungkin tidak terlalu formal dan sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa memformulasikan sesuatu yang nanti bisa dikontribusikan untuk Banyumas ke depan. Tapi sekali lagi kuncinya dalam persoalan ini kita mengajak bahwasanya negara harus hadir, strong leader harus ada, dan yang lebih penting lagi adalah politik anggaran dengan mengatakan 3,8, bagaimana APBD itu benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dulu Mas Bangkit. Jadi wujud keperpihakannya itu justru di anggaran ya. Nah nanti ini Mas Pangki ngomong nih anggarannya. Jadi kan gini, APBD kita gede tapi habis untuk belanja rutin berapa persen? 70% ada. Hampir 70%. Terus yang 30% mungkin bangun tapi kota di desa, padahal kemiskinan numpuk di desa cukup banyak. Oke, saya pikir DPRD harus tanggung jawab. Oke. Izin Mas Bambang, pemirsa dan hadirin sekalian, jadi menarik tadi disampaikan diskusi dari teman-teman, dari Om Adi, kemudian dari Mas Doni gitu kan. Izin menyampaikan kita itu hari ini memang diamanahkan APBD sekitar 3,8 triliun. Jadi angka yang besar untuk kategori kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Cuman saya ingin menyampaikan kondisi fiskal dari APBD itu sendiri tadi
sekitar hampir 70% digunakan untuk belanja modal atau operasional, dan yang tidak kalah atau tidak kalah menarik lagi adalah terkait tadi Pak Adi Gondrong menyampaikan soal PLUD. Jadi ruang fiskal kita itu hari ini cukup kepayahan. Untuk pemirsa semuanya, saya ingin menyampaikan APBD 3,8, PAD kita sedang upayakan mau mencapai 1 triliun saja tidak kuat. Ini saya harus sampaikan kepada pemirsa semuanya, karena memang yaitu tadi banyak hal yang memang akhirnya membuat fiskal itu tidak bisa leluasa untuk melakukan pembiayaan yang tadi untuk menyentuh kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara makro ekonomi tadi juga beberapa disampaikan, walaupun memang ini tahun politik, menanggapi tadi disampaikan ada persoalan mungkin daya beli menurun segala macam, tunggu saja tanggal mainnya. Mas Bangkit dan pemirsa semuanya, ini rekan-rekan yang akan maju itu belum membelanjakan. Nanti begitu wes belanja, insya Allah akan akan kemudian tumbuhlah begitu di sektor ekonomi, khususnya di sosial kemasyarakatan. Maksudnya ini setelah kampanye gitu? Ya setelah masa kampanye tentunya, kan begitu. Kemudian selanjutnya kalau diperbolehkan untuk menanggapi, betul tadi diperlukan strong leadership. Di samping strong leadership juga kita butuh pemimpin yang bisa berpikir dan punya konsep ke depan. Hari ini kami nanti dengan Mas Joko mungkin juga bisa menambahkan gitu kan. Kami itu lagi mengupayakan, karena yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Gondrong dan penggiat pariwisata itu terkait dengan bentuk bangunan yang memang diberikan target untuk memberikan pemasukan kepada PAD itu kan dari dana penanggulangan ekonomi nasional atau PEN. Yang dimana dana tersebut itu punya konsekuensi untuk kemudian dikembalikan atau sifatnya hutang. Hutang itu, dana PEN itu dari 2021 5 tahun sampai dengan 2026. Yang diupayakan oleh rekan-rekan anggota Dewan sekarang adalah meminta kepada PT SMI atau pihak ketiga dari Kementerian Keuangan untuk kemudian melakukan relaksasi. Jadi tidak di 26, diperpanjang agar kemudian ruang fiskal kita terbuka sehingga nyicilnya itu tidak terlalu besar. Hari ini kita bicara hutang, kalau hanya utang saja mending, ini sudah ada bunga juga. Ada bunganya berarti juga. Ini kalau di bank itu di restruct gitu ya? Ya, minta Nanti restrukturisasi. berarti itu bisa call 1. Oh, BI checkingnya jelek. Orang itu utang maning. Ya Itu kan? problem. Dan izin menyampaikan juga senior bahwasanya ini juga bakal menimbulkan konsekuensi terkait dengan dana perimbangan dari pusat. Oke. Kan begitu. Mungkin sederhananya begini kepada masyarakat. Jadi gini, Pemda itu utang untuk bangun destinasi wisata. Menurut Mas Pangki, yang selayaknya bahwa per tahun itu adalah sesuai range-nya itu bisa dicicil, tetapi saat ini yang terjadi adalah orang yang mencicil, gitu. Nggak bisa nyicil gitu kok mencicil, nggak bisa nyicil. Dampaknya adalah DPRD Kabupaten Banyumas sedang mengupayakan adanya relaksasi. Nah, mungkin ini yang sedikit memberi jawaban ke Kang Adi, kenapa kemudian Pemda mengambil pose itu menurunkan, jadi mencari kelipatan. Tapi menurut Kang Adi ini berimplikasi negatif terhadap di sisi lain kita juga ada dana utang di sisi lain untuk masuk ke desa-desa misalnya. Saya nggak tahu kalau formatnya dana desa kan APBN juga ya, itu loans bukan? Enggak, dana desa kan APBN juga kan, masuk ke situ kemudian ada desa wisata. Kemudian menurut Kang Adi tadi ternyata berimplikasi terhadap pengembangan pariwisata di desa yang dikembangkan melalui dana desa, ya kan, yang pendapatan pariwisata di desa khususnya mengalami penurunan yang signifikan.
Lah artinya ini harus dijawab oleh pemerintah daerah, kira-kira begitu. Oke, kira-kira harus dijawab oleh pemerintah daerah agar kegelisahan ini kemudian bisa, karena begini, ini juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa tentu gitu kan. Lah ini mungkin Pak Eko gitu sebagai representasi pemerintah daerah mungkin cuma kalau Pemda biasanya jawabnya agak normatif ya, mungkin bisa melompat gitu itu. Karena begini, ini sekedar refleksi. Di Indonesia itu ada beberapa wali kota yang cukup inovatif. Misalnya Anas itu menjadikan misalnya Paris itu kemitraan sama Banyuwangi itu jadi ada sister city gitu kan. Saya mau nyebut yang lain. Ridwan Kamil gitu kan di wali kota Bandung saat itu di Paris juga jadi ini kan ada juga Belanda gitulah. Bisa jadi model-model kemitraan yang skala besar itu akan sangat membantu. Lah saya tidak tahu. Sebenarnya mungkin bisa disaringkan oleh pemerintah daerah upaya-upaya untuk menjawab keadaan itu yang tidak bertumpukan pada dana-dana yang terfokus pada negara gitu. Mengingat situasinya faktanya kata Mas Pangki, kita untuk mencapai 1 triliun aja abot. PAD, berarti dananya lebih banyak dari pusat. Oke, dana dari pusat. Oke, ini monggo ini dijawab oleh teman-teman dari Pemda gitu kan, biar ini kan juga sekaligus menjadi pendidikan kewarganegaraan. Jadi ternyata faktanya situasi kita ini seperti ini, biar nanti masyarakat kita bareng-bareng, oh berarti menghadapinya seperti ini. Silakan saya beri kesempatan ke Mas Eko untuk merespon tentang beberapa kegelisahan masyarakat tadi. Monggo Mas Eko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami mewakili Pak Bupati, sehari-hari kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, tempatnya di markasnya dekat atau bekas rumah sakit mata gitu. Filosofi kami ya kalau dulu rumah sakit mata sekarang jadi mata telinga bupati gitu aja. Baik, kami jawab tapi kami versi Kesbangwol ya. Kami pendekatan yang pertama kerja kami ya di bidang keamanan, bidang kesatuan bangsa dan politik. Jadi kami juga gaul dengan teman-teman DPR baik itu pusat atau yang sebelah saya juga provinsi, kemudian Mas Pangki dan sebagainya dengan salah satu tindanya dengan dana pokir itu aja. Yang berikutnya kami juga bekerja untuk kegiatan ideologi kebangsaan. Ya kami harus mengucapkan bahwa ini Pancasila. Apalagi sebab kami ada pemuda Pancasila salah satu untuk dukung kami. Dan itu nggak boleh ditolerir apapun ya. NKRI harga mati ya Pancasila abadi dan sebagainya. Yang ketiga kami ada bidang yang mungkin nggak kelihatan itu bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya. Yang kami kaitkan dengan gini, Banyumas itu sebenarnya punya pendekatan harusnya ke sungai. Banyumas, Banyu. Kenapa ini jadi mengkota? Sadar nggak kita itu dari kayak metropolis. Padahal di sekitar kita ada 6 sungai. Utamanya Sungai Serayu. Ya, ini yang kami kaitkan dengan daerah aliran sungai, das gitu nggih. Ini belum banyak digarap. Contoh kami pernah gampangnya sekolah kunja campur dolan gitu nggih. Itu di Shanghai, itu luar biasa. Di sana lebih jelek daripada Sungai Serayu. Tapi digarap. Ya bisa untuk pusat perdagangan, di perikanan atau mungkin pemberdayaan ekonomi lain yang berbasis pengairan. Lah kita juga harus jujur aja ya. Kami bulan bertugas di Banyumas itu sudah 34 tahun ngamati kok lupa sungainya nggak digarap. Sumber airnya itu kan Nuseo nih saya fakta aja air yang untuk kita diambil untuk Cilacap. Tapi ini karena yang dalam Serayu itu NKRI ya, saya hanya NKRI harga mati sudah ini kita air. Tapi di tempat kita belum maksimal. Sayap kanan bendungan juga belum dimanfaatkan ya. Saya curhat dengan sebelah saya, mau nanti ditambah pompa hidram yang nggak pakai BBM itu kan mahal sih. Nah sekali lagi daerah sungai ini belum digarap. Itu aja ini bisa menimbulkan PAD yang luar biasa. Mungkin di situ IMB-nya ya harus bayar dong gitu aja. Ada perdanya tegakkan gitu aja. Dan yang kedua juga pariwisata sendiri. Pariwisata yang kita garap ini harusnya massal, mengundang massa yang datang, bukan khusus. Kalau khusus ya nanti lahirlah desa-desa wisata yang terlalu eksklusif. Ada kekuatan lain berupa atau dana desa itu sendiri yang digarap secara maksimal. Ini butuh pemikiran dan butuh kontrol karena Panuseu kalau apalagi setiap 5 tahunan kades dengan selera yang masing-masing menggarapnya gonta-ganti. Padahal di sekitar aliran sungai itu belum. Yang berikutnya pariwisata
sesuatu yang menjanjikan sebenarnya itu harus digenjot habis. Belum banyak katakan. Apa kita sudah punya perahu untuk pesiar ya baru 2. Masyarakat kan masih nunggu. Mungkin takut. Nah kami kemarin malah sudah bekerja sama dengan Lanal Angkatan Laut Cilacap yang malah kami ngajak untuk salah satunya yang sepele aja, belajar berenang dulu. Ya karena Serayu ganas sih. Kalau nggak bisa berenang nanti tenggelam, matilah kita nanti. Rakyatnya mati kan silakan nanti. Ya dilatih. Nanti terus pemberdayaan, pembuatan perahu, pembuatan untuk ikan dan sebagainya. Ada mungkin coba gerakan aja sekarang, gerakan makan ikan. Kalau perlu niru Semarang tempat kami yang asal bertugas itu di prestokan apa dia kan jadi lunak. Apalagi sekarang banyak yang generasi muda itu perubahan evolusi muka dan sebagainya itu kan makannya instan gitu. Dan yang berikutnya pendekatan ekonomi kita sekali lagi jangan hanya di kota lah, perkotaan ini. Saya tadi mendengar UMKM ya bagus, tapi yang mengarah yang korean belum. Ini besar sekali. Ditingkatkan kapasitas bendungan contohnya itu belum maksimal itu. Ya sementara tempat lain kelebihan air, contoh di Rawalo, saya terbuka aja nih, kan Bangpol ini, apalagi teman-teman yang di legislatif ini juga harus mendengar ini. Ya disediakan pompa, tapi jangan pompa yang memakai bahan bakar BBM, listrik, boros lah, pakai hidram, banyak teknologinya. Jogja itu sudah di Sragen dan sebagainya sudah belajar gitu. Pak Eko, Oke. kalau tadi yang disampaikan sama Pak Eko itu mungkin itu juga yang dikeluhkan masyarakat. Oke. Lah, Pemdanya ngapain gitu loh. Contoh ini, tadi ngomong air. Mungkin PDAM aja sudah mungkin sekitar 1 window gitu ya. Atau mungkin hampir 1 abad itu sekian. Setiap hari di grup itu orang ribut soal air. Nah, ini kan artinya menjadi refleksi juga buat kita. Kan itu kan badan usaha punyanya daerah gitu kan. Dan tentu artinya supportingnya dari dana negara, dari Pemda. Nah nanti coba ini karena kan begini, kalau kita bersepakat bahwa cara meminimalisir konflik gitu secara sosial, salah satunya itu kan dijawab kebutuhan fundamental dasarnya. Salah satunya adalah air. Ini ketua PP aja ributnya soal air kicir-kicir. Gitu loh. Artinya begini, Bapak. Oke, kita ada hal-hal yang mungkin tadi secara politik anggaran sejauh mana kemudian ya eksekutif sama legislatif ini memandang ini secara lebih serius gitu bahwa faktanya kita ini ada problem soal itu. Padahal sebenarnya tadi narasinya Pak Eko ini mulainya itu dari air gitu. Lah faktanya kemudian Banyumas ini termasuk daerah yang sering menjadikan air sebagai diskusi karena ada beberapa problem dan kendala. Mungkin sejauh mana pemerintah daerah ini melihat ini sebagai sesuatu yang fundamental, yang penting, di mana air ini sebagai sumber kehidupan, gitu kan. Tadi apalagi menurut Kesbangpol ini faktanya itu memang diambil daerah lain meskipun itu tidak masalah, tapi artinya ini menjadi tantangan juga untuk di Kabupaten Banyumas. Kalau yang dikembangin urbannya berarti ada faktor di pusatnya sumber airnya berarti sangat mungkin untuk harus kita jaga. Kalau tidak salah bisa jadi banjir. Nah ini mungkin nanti gayung bersambut gitu kan, nanti Mas Eko tadi harus ngasih jawaban nih tentang kenapa selama ini ada problem. Ini tadi ada banyak WA masuk ke satelit tentang problem tentang PDAM gitu kan, artinya apa jangan-jangan PDAM harus diswastanisasi gitu kan, saya seperti Jakarta kerjasama sama Jerman gitu kan, misalnya sini kerjasama sama Korea, jangan sama Korea takutnya mangkrak, jadi nanti mungkin kerjasama sama negara lain gitu yang punya spesifikasi itu. Mungkin kalau pariwisata boleh sama Korea ini air. Lah ini saya pikir terobosan-terobosan juga karena kalau menurut Mas Pangki APBD kita itu nggak mengcover, artinya harus ada strategi lain. Nah ini saya pikir Mas Eko jawab khusus itu aja dulu nih, yang khusus air, di mana ini menjadi banyak orang ribut. Setiap hari orang mengadu soal teriak PDAM, embernya kosong dan sebagainya gitu. Untung di daerah utara masih bisa tercover, tapi area kota dan selatan saya pikir ada problem perihal itu. Mungkin itu harus dijawab dulu Mas Eko. Izin jawab ya, kalau untuk sebenarnya peningkatan kapasitas perusahaan itu sebenarnya kan sudah diadakan perbaikan infrastruktur air penunjang. Setahu kami termasuk salah satunya di Gunung Tubel untuk intake
Untuk yang dari bantuan-bantuan dari pusat itu kan sebenarnya sudah. Ya tinggal nanti mungkin secara umum aja kami bahasnya karena kami tidak di PDAM ya. Ya penataan ke dalam lah manajemen pengelolaan dari PDAM itu sendiri. Itu harus ditata. Ya, betul. Itu Jadi ini bagiannya Pemda. Ya seharusnya begitu. Kalau kami kan hanya memberi saran, masukan atau kajian-kajian ekonomi strategis itu gitu. Kalau Pemda nggak cuma memberi saran sebenarnya terhadap badan usahanya itu, eksekusi, ini gimana kamu, gimana, kan gitu kan? Betul. Saya tambahkan juga kan kita juga punya badan investasi atau Banyumas BIJ gitu nggih. Ya itu juga kita Banyumas misalnya udah mulai berorientasi ekspor lah. Seperti dulu saya masih ingat Pak Bupati Marjoko ya diskusi-diskusi tentang itu kami malah diajak diskusi pagi itu pernah. Jadi pas belum di Kesbangpol tapi kami di wilayah. Kami sih senang-senang aja untuk itu. Tapi untuk kegiatan itu kan waktu itu putusan di tingkat kabupaten itu ya. Tapi sebenarnya Banyumas bisa. Buktinya ada salah satu perusahaan, misalkan saya sebut aja PT Takasaku itu kan tadinya juga pengumpul minyak-minyak biasa. Sekarang udah orientasi ke ekspor. Bahkan punya cabang di Zimbabwe atau di Afrika. Kami dapat tenaganya itu luar biasa. Loh ini malah bibit dari Banyumas dibawa ke sana, dikembangkan bisa. Nyilem lah, dilem atau dilem itu kan dikembangkan dibawa ke Afrika. Malah kan nggak kebalik-balik aku. Yang Afrika di sini nggak jadi, tapi punya bibit kita dikembangkan di tapi sana. Itu privat sektor ya, yang di Baturaden punya swasta ya. Tapi sekali lagi kita bisa lah berbuat dan mungkin orientasi entrepreneur atau bisnis kita atau Banyumas itu bisa. Ya kalau sekarang udah mulai dari Blut kan ngambil manajer dari orang luar itu aja atau dari Semarang kalau salah. Mas Januar apa salah. Ya mungkin bentuk lainnya gitu. Oke. Ya semacam BUMD tapi harus profesional bener, seleksi bener lah gitu aja sehingga nanti target kalau enggak ya copot dan sebagainya gitu. Mas Bangkit. Target. Oke. Mas Bangkit sedikit ini. Ya, oke. Ini kebetulan Pak Eko bicara tentang BIJ, Banyumas Investama Jaya. Ya, ini mestinya dari pemerintah daerah itu, ini jangan sampai Perusda itu sama dengan BUMN, yang mana sebagai ATM-nya para pejabat di tingkat pusat. Oke, maksudnya gini, nah ini harus clear. Biar Ya. ini kan karena ini masyarakat tahu, maksudnya BUMD ini harapannya keuntungannya gue masyarakat kabeh jangan sampai menjadi sapi perahan. Betul. Gitu. Betul. Oke. Bahkan seperti ini, sebetulnya di awal ini coba dilihat berapa dana APBD yang digelontorkan atau di penyertaan kepada BIJ dan berapa keuntungan tiap tahun, Pak. Jangan duitnya gede di lebokna BIJ, tapi keuntungannya nggak ada. Boro-boro nggak mensejahteraan masyarakat Banyumas, nggak menambah PAD saja tidak. Persentasenya loh. Ini dengar-dengar sudah 8 miliar lebih loh. Tapi berapa keuntungan dari BIJ selama berjalannya bisnis BIJ itu sama sekali tidak berarti di dalam peningkatan PAD. Ini perlu dikoreksi. Dan kenapa BIJ kok direktur itu aja dari dulu? Apa tidak ada regenerasi? Oh, maksudnya orangnya nggak berganti. Pimpinannya, dirutnya, Mas. Oke. Jadi mestinya ya ada 2 periode atau seperti apa? Mosok dari dulu Adit, ini saya sebut nama. Adit jengkel ya apa-apa. Tapi kenapa hanya itu aja orangnya? Apa tidak ada seleksi baru atau pembaruan di dalam reorganisasi atau di dalam struktur BIJ? Tolong itu diperhatikan. Makasih Pak. Oke, berarti ini Dewan juga perlu melihat ini. Maksudnya artinya ada masukan dari masyarakat. Nggak harus menunggu 32 tahun mungkin maksudnya. Lihat berapa keuntungannya Pak dari modal yang digelontorkan kepada BIJ setiap tahun untungnya piro. Ojo minggu ini khawatir kita sebagai masyarakat jangan-jangan kayak BUMN minggu perah sapi perah keuntungannya diambil oleh para pejabat di tingkat pusat. Waduh. Duh ini benar. Bahaya ta. Ini serius. Saya tidak mau seperti itu. Jadi tolong, ayo kita lihat bersama. Kita supaya LSM juga boleh melihat sebetulnya. Tapi bareng-bareng dengan pemerintah. Pemerintah jangan diem. Dan ini saya tunggu Pak Eko. Ini saya tunggu. Dalam beberapa bulan ini saya akan lihat. Kalau tidak ada pergerakan dari pemerintah, saya akan bergerak. Itu Pak Bangkit. Oke, terima kasih. Mungkin izin jawab. Jadi nanti ini masukan juga Pak. Kenapa? Kita di sisi pemerintahan itu kan butuh duit PAD lah gitu aja harus konkret.
bagaimana mau gagah duitnya Pemda, misalkan kayak saya lah, saya bagaimana mau mengoperasikan unit saya, dong duitnya kurang gitu, makanya saya nggak berani. Ya seanane gitu aja lah, karena ketokan palunya Mas Bro Pangki. sebelah saya, Oke. pemimpin saya kan, kalau mau maksimal ya oke, Banyumas bisa. Oke. Maka PAD ini kuncinya gitu aja. Oke. Sebelum Mas Iteng, ini ada hubungannya dengan Pemda, dengan legislatif nih. Ini BIJ ini kan disuntik juga kan yang ngetuk Dewan ya. Dewan ngawasi nggak? Ya, izin menyampaikan. Ini nanti mungkin Mas Joko bisa menambahkan. Jadi kebetulan saya ada di Badan Anggaran untuk para pemirsa, untuk bisa diketahui bersama. Terakhir sudah disepakati untuk BIJ tidak akan kita kucurkan dana. Jadi nanti bisa dipastikan, nanti silakan Pak Adi untuk berkomunikasi mungkin ke pihak Pemda yang Pak, kalau boleh tahu sudah berapa sih dana yang dikucurkan modal dari APBD untuk BIJ Pak sampai hari ini? kalau terakhir itu memang selalu jadi perdebatan agar diketahui oleh masyarakat. Selalu ketika muncul di mata anggaran ada penambahan modal untuk BIJ, kita selalu pertanyakan, arep diwehi tapi selama ini tidak ada hasil begitu. Sebenarnya pertanyaan saya singkat Pak, sudah berapa dana Duitnya sih harus APBD melebihi, yang Ra. masuk ke BIJ? Kalau pastinya tidak sampai 8 miliar setahu saya, ya kan? Karena Per apa itu? tahun. per tahunnya tidak sampai 8 Nah, miliar. kalau 8 miliar usahanya bebek-bebekan Pak, Oh, parkir Pak, Ya, sepur-sepuran yang menara Padang, ini usaha apa? ya. Jadi sudah disepakati bahwasanya Banggar kemarin dengan teman-teman DAPD tidak akan kemudian mengucurkan anggaran untuk Oke. BIJ. Oke. Karena tadi memahami bahwasanya kepentingan masyarakat jebulannya juga nonton nongkrongi begitu kan, tidak ada hasil dan ada tanggung jawab moral juga dari teman-teman dewan pada Oke. masyarakat bahwasanya ketika dianggarkan ya kudu ana hasile. Karena tidak ada hasilnya kami bersepakat dengan teman-teman pemerintah daerah untuk tahun anggaran ini tidak akan kita Oke. kucurkan anggaran. Makasih Begitu. Mas Pangki. Jadi kalau 8 miliar itu 2 puskesmas kira-kira ya. Bisa buat bangun 2 puskesmas ya. Oke, nanti bisa diskusi lagi. Setelah ini sebelahnya Kang Adi, tapi saya minta Mas Iteng dulu. Setelah Mas Iteng baru nanti saya kembali ke sana. Mas Iteng, dengan situasi ini kalau nggak keliru Mas Iteng kan juga ngurusin pajak, nyari pendapatan dan sebagainya gitu. Itu menurut Mas Iteng situasi ini tuh baiknya ke depan berarti ke priwe gitu kan. Ini kan ada fakta di sisi lain tadi di sektor pariwisata, sektor UMKM, pembangunan pedesaan juga ada memiliki tantangan. Tadi Pemda sendiri mengakui bahwa sektor pedesaan juga butuh perhatian khusus gitu kan. Jadi Mas Pangki juga mengakui bahwa ketika BIJ tidak cukup produktif, kemudian policy-nya adalah kebijakannya tidak dikucurkan anggaran lagi gitu karena masyarakat lebih membutuhkan. Lah ini sebagai visi pemimpin Banyumas ke depan. Nah, sekarang kita bicaranya ke depan ini, Mas Iteng. Ke depan berarti harus gimana ini dengan situasi yang semacam ini, tetap kita harus menebar optimisme dengan keadaan yang ada sekarang. Saya beri kesempatan Mas Iteng. Terima kasih kepada semua hadirin yang bisa menyaksikan Satelit TV Inyong Epol. Tepuk tangan untuk Satelit TV. Yang saya hormati Mas Bangkit, Mas Arif, Mas BAB, serta wakil dari Kabupaten Banyumas, Mas BJ, Mas Eko. Saya pertama-tama akan bicara kaitannya satu, di masa perekonomian yang tidak baik-baik, kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran Sekda 973.1 garing 21 tahun 2023 kaitannya dengan pembebasan sanksi denda mulai tanggal 15 November sampai tanggal 22. Walaupun pasti kami tidak akan pernah tercajet kaitannya dengan Komisi C. Saya akan berbicara dulu selaku seorang pegiat pajak, di mana kami menginginkan bahwa bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor itu lebih dioptimalkan kepada
pembangunan jalan. Sehingga harapan kami di sini bagi hasil pemerintah provinsi kepada Kabupaten Banyumas itu benar-benar dioptimalkan kepada sarana prasarana khususnya jalan. Apalagi nanti di tahun 2025 bagi hasil yang sekarang 35 ke Pemkab, nanti di tahun 2025 akan dibalik 65% kepada Kabupaten Banyumas. Yang targetnya saat ini kurang lebih adalah sampai 310 miliar. Kemudian saya akan berbicara selaku Ketua Pemuda Pancasila yang juga dipercaya sebagai Ketua Forum Banyumas Eling. Untuk apa kita di sini? Tentu sebuah panggung politik kaitannya dengan masa depan Banyumas. Saya ingin bahwa ke depan ormas-ormas yang nyata dan diakui oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bisa ikut dilibatkan. Artinya masing-masing partai tidak ada salahnya membina salah satu ormas. Katakanlah Pemuda Pancasila dibina oleh oleh dinas yang terkait. Kami jangan hanya dibutuhkan ketika masa-masa politik, masa-masa ada supaya Banyumas aman dan kondusif. Sehingga minimal ke depan ada politik anggaran. Siapapun bupatinya ke depan itu memikirkan kami ormas, ya, kami ormas itu dipikirkan. Saya setelah menjadi ketua PP sejak 10 tahun terakhir belum pernah ada dana hibah dari pemerintah provinsi Kabupaten Banyumas. Saya berharap siapapun bupati ke depan itu mulai memikirkan ormas. Bentuknya bisa binaan lewat dinas-dinas terkait. Ya bisa, artinya gitu. Kemudian kaitannya dengan pemerintahan ke depan, saya sangat setuju bahwa kita ke depan punya desa. Ingin saya tanyakan, apakah dana alokasi desa itu sudah menjadi bagian 3,8 triliun anggaran Kabupaten Banyumas? Nah, saya belum ini. Apakah sudah masuk belum? Beda. Mas Pangi? Beda, kalau Beda. itu kan APBN. APBN langsung. Ya. Artinya ke depan agar pemerintah Kabupaten Banyumas, tentu dengan pemerintah Jawa Tengah, itu mulai nata desa untuk bangun kota. Karena apa? Sekarang sudah ada BUMDes, badan usaha milik desa. Artinya kita bahwa BUMDes itu dihidupkan. Itu tugas daripada pemerintah Kabupaten Banyumas. Sehingga BUMDes itu diberi arahan, diberi masukan, diberi kebijakan peraturan kaitannya yang memungkinkan. Mungkin desa Rawalo berdekatan dengan air, saya sangat sepakat, itu bisa membuat wisata air dan sebagainya. Jadi harapan kami sekali lagi masalah desa itu harus mempunyai kebijakan khusus sehingga BUMDes ke depan bisa menata dirinya sendiri. Minimal BUMDes itu bisa bergerak, BUMDes itu bisa menjadi perusahaannya desa. Tentu tugas kita bersama untuk bersama-sama menata desa untuk membangun kota. Dan kemudian kepada Ketua Komisi C, saya berbicara di sini sebagai pegiat pajak. Harapan saya berbicara di sini selaku Kepala Samsat di Purbalingga agar ke depan sekali lagi aturan tentang bagi hasil Dibalik intinya gitu ya. jelas dibalik. Nanti akan 65-35. Artinya diperuntukkan, ya diperuntukkan. Terus saya juga berharap ke depan para teman-teman pegiat LSM dan sebagainya tidak ada salahnya, khususnya pemerintahan Kabupaten Banyumas mengikutkan kami. Setidaknya kami diberi kesempatan untuk ikut di dalam penyusunan anggaran. Ya masukan. Dulu, ketika kami di Pemdes, kami membuat aturan perda dengan melibatkan teman-teman
LSM dan terbaik. Tapi sekarang kayaknya kalau membuat perda DPR diam-diam aja. Diam-diam aja, tidak dilibatkan. Ini nyata. Ini nyata. Saya melahirkan Mbak Anroa ini. Kira-kira kenapa? Engkau harus diklarifikasi masalah ini ditonton rakyat Banyumas. Biarin aja ditata. Ke depan minimal. Saya ingin melihat Banyumas menatap masa depan. Sehingga saya sepakat pendapatnya Mas Adi Gondrong Pegiat. Beliau juga ada di sekretaris Forum Banyumas Elik. Minimal kami dikasih dana. Ya bukan hanya dibutuhkan aja Mas Eko, dibuatkan SK dan sebagainya. Artinya Banyumas aman, damai dan kondusif itu ada di Forum Banyumas Elik. Padahal investor mau masuk ke Banyumas itu butuh kedamaian. Lah kalau kami nakal, kami nakal, mau dibawa kemana Banyumas? Oke. Paham Pak Ketua? Paham ya? Oke, paham Pak Ketua. Artinya untuk calon bupati Banyumas, yang kedua masalah PDAM yang selalu bikin masalah. Kalau saya menunjukkan di Gondrong sebagai direktur, buatlah tempat penampungan air di kota-kota yang macet, sehingga tidaknya masyarakat bisa mengambil air sendiri. Yang kedua, buatlah minimal embung penampungan air, bukan hanya di Gunung Tugel, minimal di kota, karena kita banyak sekali tanah Pemkab untuk bisa membuat itu. Bupati Banyumas ke depan harus pro dengan masyarakat, organisasi dan pegiat-pegiat sosial lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir ini refleksi ini ya. Jadi ada, kalau saya boleh, ada 3 catatan sebagai penagih pajak itu. Mas Iteng berharap sama provinsi nanti di 2025 udah pasti dibalik. Jadi budgetnya itu 65% untuk kabupaten, tapi berupa jalan gitu ya. Wah, untuk jalan gitu. Yang mengalokasikan jalannya itu mana aja itu nanti eksekutif sama nanti aspirasinya dewan gitu ya. Itu juga harus dipantau juga ini dewan ini. Ya biar jalannya sirotol mustaqim. Kemudian yang kedua, tadi Pak Iteng juga bicara tentang memang mungkin perlu ada tantangan nih buat DPRD, mungkin PDAM memang perlu direstorasi memang. Jadi karena ini udah menjadi pembicaraan banyak orang, mungkin bisa jadi bisa kita cek kembali gitu kan tentang apa-apa yang menjadi faktanya masyarakat bersuara tentang itu. Jadi mungkin DPRD bisa mengambil inisiatif gitu ya. Hadirin sekalian, Satelit TV Nyawepol di panggung politik ini masuki sesi akhir. Sebelum saya serahkan untuk closing statement masing-masing panelis dan pemantik, saya ingin minta satu respon mungkin di antara Mas Hanan atau Mas Adi Gondrong untuk sedikit bikin satu simpulan kecil, gitu ya, satu simpulan kecil terkait dinamika forum. Konteksnya Mas Adi Gondrong itu mewakili masyarakat, gitu kan. Ada beberapa catatan tadi, dan nanti stakeholder yang ada di depan kita memberi respon penutup atas beberapa pendapat dan argumentasi masyarakat tadi. Saya beri kesempatan kepada Kang Adi Gondrong untuk sesi akhir ini. Kesimpulan sebetulnya yang utama adalah mengenai Banyumas Investasi Jaya. Itu mesti diaudit, Pak. Dilihat berapa modal yang sudah dikucurkan, lalu berapa keuntungan tiap tahun yang masuk dalam pendapatan asli daerah. Kedua, apa yang tadi disampaikan Pak Iteng bahwa PDAM itu tidak lancar. Memang susah ya jadi dirut PDAM. Ketika ada masalah selalu dihujat, tapi ketika lancar nggak pernah disanjung.
Jadi selama ini belum ada orang menyanjung alhamdulillah PDAM lancar. Tapi ketika macet sehari aja, setan lo PDAM. Itu yang terjadi. Tapi begitupun PDAM perlu diaudit Pak Dewan, juga Pak dari pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini udah berapa lama sih di RUT PDAM? Apa tidak ada pembaruan? Apa tidak ada regenerasi, pergantian di RUT atau staf-staf yang ada di situ? Jadi saya yakinlah masih banyak potensi di Kabupaten Banyumas yang mampu menjalankan PDAM. Begitupun yang terutama adalah PIJ audit. Betul-betul harus kalau tidak diaudit oleh pemerintah Kabupaten Banyumas maupun Dewan, demi Allah LSM akan mengaudit. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mendapatkan tanggapan positif dan dapat dilaksanakan. PIJ dan PDAM perlu ada regenerasi. Terima kasih. Oke, Mas Hanan mau kasih komentar. Kalau Mas Hanan khusus ini, Mas Hanan itu kan sebagai ex-komisioner KPU, mungkin bisa sharing kalau dalam konteks ke depan gitu kan. Yang ideal berarti dari wacana tadi yang sudah disuarakan oleh masyarakat, kemudian respon dari para pemantik itu. Berarti ke depan itu kira-kira kriteria yang leader ke depan itu yang seperti apa atas berbagai macam persoalan yang ada di Banyumas dan harapan publik ke depan. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber. Kami mengapresiasi acara panggung politik Banyumas Menatap Masa Depan yang diadakan oleh Satelit TV. Ini menjadi kegiatan yang menarik, menjadi ruang diskusi, dan kita tadi sepertinya kita belanja masalah ya, bahwa Banyumas banyak PR, ini menjadi tantangan ke depan para pemimpin Banyumas. Ketika kita bicara menatap masa depan, seperti disampaikan Mas Bangkit tadi, tentu ada peran kepemimpinan di masa yang akan datang. Menurut saya harus inovatif, terus masalah-masalah yang tadi ini semoga bisa terpecahkan. Karena semuanya berkaitan dengan kebijakan publik, tadi pemanfaatan atau potensi pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan, harus digenjot, dan kesejahteraan publiklah yang menjadi tujuan kesejahteraan masyarakat. Dan nanti pintu masuknya ada di Pilkada Banyumas 2024 yang sebentar lagi tahapannya akan dimulai. Jadi partisipasi masyarakat harus tumbuh di sana, lahir calon-calon pemimpin yang bisa memahami masalah yang mungkin tadi baru sebagian ya permasalahan yang kita bicarakan. Harapannya inovatif, bisa merangkul semua kalangan dan pemanfaatan pendapatan asli daerah, sumber-sumber keuangan bisa digunakan mengentaskan kemiskinan ekstrim Banyumas, membangun pariwisata, dan menjaga iklim Banyumas yang kondusif. Siap, thank you Mas Hanan. Oke, kita sekarang kepada teman-teman para panelis di depan, mungkin secara acak mungkin ke Pak Eko dulu terkait jawaban Pemda Banyumas terkait kemiskinan ekstrim. Tadi mungkin ini bisa menjadi refleksi, salah satu refleksi tanggung jawab negara atas situasi masyarakatnya gitu kan, agar tetap tumbuh optimisme itu. Saya pikir disinilah mungkin peran pemerintah daerah untuk memberi respon. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, tadi langsung ke fokus kemiskinan ekstrim atau yang sedang kita program. Ini kami atas perintah Pak Bupati atau Pak PJ ini tiap dinas di target 2. Kami contohnya Kesbangpol mendapat untuk harus menuntaskan yang di Kebocoran dan Kedung Wulon atau yang di Kedung Bandeng. Ini juga untuk target, dan nanti semua dinas itu ditarget sekian, termasuk melibatkan BUMD, melibatkan CSR, alumni-alumni yang pernah bekerja atau berada di Banyumas, DPRD dan sebagainya. Jadi ini tugas bareng karena apa, angkanya kita kan 12 atau ya mungkin harus dituntaskan dari se-Jawa Tengah, kita kan termasuk 16 yang masuk kategori. Keinginan beliau selaku PJ ini juga kita respect untuk dapat mengurangi, sekurangnya yang mengurangi sampai
serendah mungkin gitu. Kalau mungkin diperlukan lagi ya harus betul-betul kita kerja keras betul, kerja tuntas untuk pengentasan kemiskinan gitu. Selanjutnya Mas Iteng. Mas Iteng mungkin bisa memberi harapan ke depan, terutama bagi para teman-teman yang tergiat bisa di aktivis sosial gitu kan, di kemasyarakatan gitu, tentang apa-apa yang semestinya kita kerjakan dalam rangka menyongsong tetap memberi harapan kepada publik bahwa Banyumas kita memang harus tidak bisa digarap oleh sendiri, harus bareng-bareng. Silakan. Terima kasih pada para pemirsa satelit TV Inyong Epol, Panggung Politik Banyumas Menatap Masa Depan. Saya selaku ormas juga pegiat lainnya, untuk masyarakat Kabupaten Banyumas, satu, pilihlah di tanggal 14 Februari besok, memilih para calon wakilnya yang punya visi imajiner, khususnya para DPD Kabupaten Banyumas. Yang kedua, peran serta pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk bisa menata desa, sehingga desa diberi kewenangan yang lebih dengan cara ada kebijakan khusus kaitannya dengan alokasi dana desa, sehingga BUMDes bisa diharapkan lebih hidup untuk berkembangnya suatu masyarakat di desa. Harapan saya ke depan, siapapun bupatinya bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan masalah air, khususnya PDAM, bisa menjadi PR utama untuk para pejabat yang bisa memimpin, minimal membuat kantung-kantung air di kota, sehingga masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya air itu menjadi sumber utama dan air itu bisa tersedia, karena kita juga membayar untuk bisa mendapatkan air. Saya kira itu. Oke. Selanjutnya mungkin Mas Pangki, konteksnya terkait beberapa unit usahanya Pemda atau beberapa mungkin disebutnya tadi ada Perusda gitu kan, ada BUMD ya, ada juga tadi Banyumas Investasi, mungkin itu harus dijawab oleh Dewan, gitu apa? Ya, terima kasih. Jadi menanggapi sedikit tadi disampaikan oleh Pak Adi gitu kan, terkait dengan akan melakukan audit gitu kan. Insya Allah sebelum Pak Adi melakukan audit, kita sudah punya garis yang memang harus dan sudah disepakati antara legislatif dan pemerintah daerah. Jadi jangan khawatir, sebelum teman-teman bergerak, kita pastikan teman-teman di ruangan Dewan atau teman-teman kami 50 orang ini sudah bergerak untuk kemudian bagaimana caranya agar ini BUMD itu bisa kemudian bisa menjawab apa yang dikeluhkan atau apa yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedikit boleh menyimpulkan bahwasanya kita mau ngapa-ngapain itu bakal kepenak ketika APBD kita sehat. Jadi mohon dipahami masyarakat, stunting segala macam itu sebetulnya bisa kelar ketika memang dari perencanaan sampai dengan eksekusi itu jelas, duitnya ada, anggarannya ada, tupoksinya genah, kemudian juga arah anggaran ke arah menuju sana juga biar outputnya juga menjadi real atau bisa terlaksana. Kemudian yang terakhir sedikit menyampaikan terkait ke depan, menelisik tadi yang disampaikan oleh Ketua PP Pak Iteng terkait dengan pemimpin. Hari ini saya selalu cerita kepada masyarakat, kebutuhan kita itu adalah mencari pemimpin yang bisa bekerja, mudeng, kemudian ngerti arep mergawe apa. Dan juga yang paling terakhir adalah tahu prioritas. Banyaknya persoalan ini digempur kemudian dengan APBD yang 3,8 triliun dengan belanja modal yang tadi disampaikan oleh Mas Pangkit hampir 70%, mustahil. Maka dari itu bagaimana kemudian Pemda, pemerintah daerah bersama dengan kami di DPRD mengkonsolidir anggaran, mana yang jadi prioritas itu yang kita gebuk bareng-bareng, sehingga apa yang tadi terkait dengan keluhan masyarakat, kesejahteraan, stunting, kemiskinan ekstrim,
itu bisa kemudian bisa kemudian terselesaikan. Begitu paling Mas Bangkit. Terima kasih Mas Bangki. Selanjutnya sebagai closing statement saya beri kesempatan ke Mas BAB atas pertama merespon terkait beberapa komentar masyarakat dan setidaknya meramu sebagai wakil rakyat dan representasi mungkin pemerintah gitu bisa dibantu untuk menyimpulkan. Saya kira ini forum yang sangat baik meskipun dalam arti kata forum yang tidak mengarahkan memaksa ya. Tapi mudah-mudahan karena bagaimana juga ini berdasarkan beberapa informasi pemirsanya itu sudah ratusan ribu dalam konteks besar ini, tentunya mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah semacam masukan bagi mereka-mereka dalam konteks untuk bagaimana mengejawantahkan kedaulatan yang mereka miliki. Persoalan yang tadi disampaikan, persoalan-persoalan seperti ini, saya kira ini menjadi suatu catatan penting. Jadi meskipun hari ini kita tidak merumuskan sebuah rekomendasi, tapi paling tidak saya berikan catatan yang pertama. Ini berdasarkan apa yang menjadikan tadi istilahnya Mas Hanan itu belanja masalah, tentunya tentang sekarang adalah pentingnya bagaimana politik anggaran itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Artinya APBD benar-benar untuk rakyat. Itu harus manifestasi pada politik anggaran, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini tadi Mas Paki mengatakan tadi ini sebenarnya bukan problematik Banyumas saja, tapi yang seluruhnya. Terjadi ketimpangan antara pendapatan dan belanja, terutama PAD. Ini tentunya para pemimpin yang akan datang harus bagaimana bisa memformulasikan tentang bagaimana grand design khususnya dari pendapatan. Sebetulnya ada dua sektor yang mesti harus kita genjot. Pertama adalah bagaimana kita memperkuat BUMD kita. Yang kedua kita mengoptimalisasi aset kita. Nah hari ini tentunya kita memang sadar ya, yang namanya PDAM itu memang bukan sekedar badan usaha, tapi juga mengandung public utility ya, pelayanan untuk publik. Tapi mestinya juga tidak boleh semau gue dan sepenake dewe gitu loh. Sehingga akhirnya tentunya pertama tahun 2025 pertama yang ingin saya informasikan dengan pelaksanaan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang namanya bagi hasil pajak daerah dari provinsi lebih besar untuk kabupaten. Tentunya pendapatan akan meningkat. Nah, kalau kita lihat saja yang gimana optimal dan tentang desain itu tadi, penguatan BUMD. Nah, kaitannya BUMD ingin saya informasikan sejatinya kalau benar-benar dikelola dengan apa yang menjadikan perintah konstitusi, ada yang namanya GCG, Government Corporate Good Government Corporate. Itu artinya pengelolaan BUMD secara baik. Nah, untuk itu PP 54 sudah mengatur sebetulnya manajemen harus profesional. Jadi tidak ada sebetulnya hari ini direksi yang seumur hidup baik itu nggak ada, karena ada priorisasinya. Kemudian yang kedua, pengawasan itu bisa dua. Bagaimana pengawasan internal lewat komisaris dan pengawasan politik adalah DPRD. Sehingga hari ini saya kira meskipun ini bukan rekomendasi, tapi yang perlu di-underline adalah bagaimana politik anggaran harus diperbaiki, grand design tentang pendapatan harus ditingkatkan, dan sekali lagi yang penting itu adalah spirit kita bersama bahwasanya APBD itu adalah untuk rakyat. Terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati dan pemirsa Satelit TV, tiba di ujung diskusi kita dan tadi masing-masing narasumber memberikan harapan kepada publik bahwa semestinya Banyumas ke depan bisa dikelola dengan lebih hebat lagi. Kenapa demikian? Pertama, menurut argumentasinya adalah potensinya itu besar, sumber dayanya itu besar, dan publik secara umum itu memiliki ekspektasi yang kuat untuk bisa diajak bergotong royong memajukan Banyumas. Dan keberpihakan utama negara menurut Bambang Hari Baharudin adalah di dalam memelihara politik anggaran. Dan saat ini di era demokratisasi ini kita dituntut untuk memilih calon-calon luar pemimpin melalui lembaga legislatif yang nanti akan diselenggarakan proses pemilihan umum. Mudah-mudahan masyarakat semakin mengetahui siapa-siapa calon yang layak untuk menjadi pemimpin ke depan. Saya pikir itu, terima kasih hadirin sekalian, para panelis dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan untuk melanjutkan seluruh proses demokratisasi yang ada di Indonesia kita cintai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.